tertentu hanya dengan satu klik yang ada di table of content ini. Kemudian materi berikutnya nanti memasukkan video, baik video dari YouTube maupun dari video yang sudah di-download di komputer, memasukkan audio, sehingga dengan adanya multimedia ini tentunya akan membuat flipbook yang kita buat ini lebih menarik. Berikutnya, di dalam flipbook ini kita nanti juga bisa membuat soal, bisa menambahkan soal, misalkan di bagian akhir nanti diberi soal untuk latihan. Nanti bisa menggunakan aplikasi flipbook ini. Kemudian mempublish flipbook offline dan mempublish flipbook online. Untuk mempublish flipbook offline, ini bedanya adalah nanti yang kita share ke anak-anak ini berupa file. Kalau mempublish flipbook offline ini berupa file nantinya. Kemudian nanti file hasil dari publish ini kita share ke anak-anak. Bisa melalui grup WA, bisa melalui Google Classroom, dan seterusnya. Sedangkan mempublish flipbook online ini, nantinya flipbook yang kita buat ini bisa diakses dimanapun berada menggunakan koneksi internet. Kita tidak perlu mengirim filenya, tetapi cukup yang kita kirim adalah alamat linknya, link yang mengarah ke flipbook kita. Itu nanti seperti ini. Nah, biar nanti cukup waktunya, langsung saja kita mulai untuk yang kedua ini dari materi yang pertama, mengimpor file PDF ke aplikasi flipbook. Ini saya minimize dulu. Kemarin kita sudah belajar menginstal aplikasi flipbook. Tandanya nanti di bagian kiri ini akan kelihatan ikon dari Flip PDF Corporate. Ya, ini ikonnya. Berarti sudah ada di aplikasi kita. Nah, sekarang kita buka, diklik 2 kali. Nah, kemudian akan tampil halaman seperti ini. Ini halaman awal, tampilan pada Flip PDF Corporate. Di bagian ini kita bisa melakukan create new object, create new project, ini membuat project baru, ataupun kita bisa membuka project yang sudah pernah kita buat. Nanti munculnya di sini. Jadi yang recent project ini adalah project-project yang dulu pernah kita buat. Sedangkan create new project ini digunakan untuk membuat project baru. Nah, berhubung kita belum pernah membuat project baru di Flip PDF Corporate ini, kemarin kita cuma membuat desainnya yang sudah diubah menjadi file PDF, berarti yang kita gunakan adalah yang kedua ini ya, create new project. Ini kita klik saja. Kemudian akan ditampilkan 2 pilihan. Yang pertama adalah HTML5, yang kedua Flash. Nah, ini kalau Flash itu sekarang sudah agak terbatas fasilitasnya, karena kalau di HP nanti tidak bisa membuka aplikasi flipbook kita karena HP itu tidak berbasis Flash. Maka yang kita pilih adalah HTML5 ini. Kita pilih HTML5, kemudian kita klik OK. Terus kita diminta untuk memilih
file PDF yang sudah kita convert kemarin. Ini ada 2 kemarin. Ini yang katalog, kemudian yang atasnya ini adalah yang berupa e-book. Ini saya buka yang e-book saja. Tujuannya apa? Karena di e-book lebih komplit. Nanti bisa diberikan soal latihan, bisa diberi video, dan seterusnya. Kalau di katalog juga bisa diberi video, diberi audio juga bisa, tapi kan nggak ada soal latihannya. Nah, kita pilih yang atas, yang e-book ini. Kemudian langsung kita klik open. Terus kita klik pada import now. Kita tunggu prosesnya. Masih preview. Dan inilah hasilnya. Masih loading. Proses loading ini berpengaruh juga terhadap isi dari flipbook yang kita buat. Jumlah halamannya banyak, loadingnya agak lama. Kemudian konten dari isi flipbooknya, jika banyak video tentunya juga butuh waktu loading yang lebih lama. Inilah hasilnya. Ada cover. Kemudian untuk mengeflik atau membuka buku ini atau flipbook ini bisa ditarik dengan mouse seperti ini. Nah, ini ditarik. Atau juga bisa menggunakan panah. Ini untuk kembali, ini untuk membuka halaman berikutnya. Bisa melalui pojok sini juga bisa, seperti membuka buku seperti biasanya. Nah, seperti ini tampilannya, lebih menarik daripada e-book yang biasanya. Kemudian di bagian atas ini ada 2 pilihan. Ada tampilan versi desktop. Tampilannya seperti ini versi desktop. Sedangkan ini tampilan versi mobile. Nah, seperti ini. Sebenarnya fungsinya hampir sama. Tampilannya pun juga tidak jauh berubah ya, hampir sama. Cuman misalkan kita dalam mode mengedit flipbook ini, alangkah baiknya kalau tampilannya ini menggunakan yang desktop ini. Ini fungsinya adalah untuk mengedit flipbook. Kemudian di bagian bawah ini ada tombol. Ada tombol auto flip. Ini fungsinya adalah kalau kita aktifkan nanti akan flipbooknya akan membolak-balik sendiri secara otomatis. Kita coba, diklik, terus ditunggu, nanti akan terbuka sendiri. Nah, ini otomatis akan terbuka sendiri. Nah, ini yang auto flip. Kemudian kalau kita matikan, kalau kita stop auto flip-nya, maka akan berhenti. Terus sound ini fungsinya adalah untuk mematikan suara, itu nanti aja. Kemudian di bagian atas juga ada navigator ini ya, untuk berpindah-pindah ke halaman flipbook kita. Ini ke halaman sebelumnya. Ini ke halaman berikutnya. Ini ke halaman terakhir. Ini ke halaman paling depan dan seterusnya. Ini berarti materi yang pertama sudah selesai.
kita akan belajar untuk mengganti theme dan scene. Mengganti theme dan scene. Ini caranya di bagian atas ada menu File, Publish, Option, View. Nah, ini kita pilih yang menu View. Di bagian View, artinya view itu tampilan. Tampilan, artinya apa? Ini fungsinya adalah untuk mengatur tampilan yang di sidebar ini. Misalkan yang sudah ada checklistnya ini berarti sudah muncul. Misalkan table of content sudah ada. Ini. Terus bookmark tab juga sudah ada. Ini. Misalkan kita hilangkan table of content-nya, nanti akan hilang. Kita munculkan, akan keluar lagi. Nah, untuk mengganti theme dan scene, ini kita klik pada menu view, itu letaknya di sini, di theme ini. Ini tema dari flipbook yang akan kita gunakan. Nah, di sini ada beberapa pilihan, Antiku, Aura, Black, ini Black. Caranya diklik 2 kali, nanti akan berubah temanya. Saya pilih Black Pattern misalkan, diklik 2 kali, nanti berubah temanya. Nah, seperti ini. Ada lagi yang tema hardcover. Kalau hardcover seperti ini. Nanti bukunya kaku, nah seperti ini, kaku. Ini hardcover. Terus misalkan ada lagi hardcover rigid. Nah, seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa memilih theme yang disukai yang mana, bebas. Nah, misalkan saya pilih tema apa ini ya? Ini ada oceanic seperti ini. Smooth. Nah, seperti ini. Coba kita pilih-pilih dulu. Nanti kalau bagus kita ambil. Ini motif kayu. Verdan. Warna hijau polos. Elegan. Nah, seperti ini. Ini adalah temanya. Ini aja bagus yang ini. Glowing. Kita pilih tema atau theme yang glowing. Tampilannya seperti ini. Ini cara untuk mengubah tema. Kemudian kita bisa mempercantik lagi dengan tampilan yang lebih menarik. Nah, ini pakai scene. Kita klik view. Ini ada menu. Bawahnya background ada menu scene. Ini bisa kita aktifkan. Nanti di sini muncul tab scene. Nah, di bagian sidebar ini ada beberapa pilihan scene yang bisa kita gunakan, misalkan blue wave seperti ini. Ada animasinya. Terus coba lagi yang grass. Nah, ada rumput animasinya. Terus ada ladybug. Nah, seperti ini. Ini ada peony. Nah, seperti ini. Coba kita pilih yang apa kira-kira, kartun coba. Nah, ini bagus ini kayaknya ya. Ada bunga, ada kupu-kupu. Nah, biasanya ini kalau anak-anak SD itu senang ada gambar-gambar seperti ini. Oke, kita pilih scene yang ini. Jadi inilah tampilannya setelah diubah scene-nya. Lebih bagus ya, lebih menarik. Kemudian masuk ke materi berikutnya. Scene sudah, mengganti logo dan background. Nah, ini
Mengganti logo dan background. Mengganti logo, misalkan kemarin pada saat menginstal aplikasi ini, Bapak Ibu proses instalasinya sudah betul, maka nanti bisa mengganti logo yang ada di sini. Karena kalau misalkan logonya tidak diganti, muncul tulisan ini, orang yang membuka Flipbook kita tahu, oh alah ini pakai yang gratisan, bilang begitu. Ya, karena ada logo Flip Builder-nya. Nah, lebih keren lagi kalau misalkan logo ini diganti dengan logo kita sendiri. Jadi orang nggak tahu ini dipakai apa, dibuat pakai apa, aplikasinya apa, dia nggak tahu. Karena aplikasi yang kita gunakan ini sudah termasuk aplikasi premium, walaupun dengan cara crack. Nah, cirinya apakah proses instalasi Bapak Ibu kemarin berhasil, apakah sudah menjadi aplikasi yang premium atau belum, bisa dicek di sini. Kita ke menu help ini ya, ke menu help. Nah, ini muncul tulisan register. Register ada ID-nya, register. Berarti sudah diregistri. Kalau muncul ini, berarti sudah diregistri. Berarti aplikasi Flipbook yang kita gunakan ini sudah termasuk aplikasi premium, walaupun menggunakan cara yang crack. Misalkan proses crack-nya Bapak Ibu tidak berhasil, yang muncul bukan seperti ini. Munculnya adalah tulisan register, ID-nya nggak ada. Register, warnanya merah, bisa diklik. Itu berarti proses crack-nya belum berhasil. Nah, biasanya kalau proses crack-nya itu belum berhasil, kita tidak bisa mengubah logonya ini. Itu kelemahannya. Nah, sedangkan aplikasi yang saya share kemarin itu sudah bersifat ini, sudah selamanya. Bisa digunakan seterusnya karena sudah ada crack-nya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengganti logo yang tampil di sini. Nah, cara untuk mengganti logo ini cukup mudah sebenarnya. Kita masuk kepada tab Design Setting. Nah, ini Design Setting. Ini untuk menyeting desain dari flipbook yang kita buat. Kemudian di bagian bawah nanti kita cari ini logo. Logo. Kita cari logo karena kita akan mengganti logo Flip Builder ini. Kita cari logo. Di sini kita ketik tulisan logo. Kemudian nanti setelah diketik tulisan logo, di bagian bawah akan muncul hasil yang identik dengan tulisan logo ini. Ada toolbar logo, ada layers logo, dan seterusnya. Ini semuanya identik dengan logo. Sedangkan tempat yang digunakan untuk mengubah logo yang ada di pojok atas ini bisa kita ubah dari ini, dari logo image, artinya gambar logo, karena kita ingin mengubah gambar logonya. Nah, ini defaultnya gambar logo ini adalah gambar ya ini, Flip Builder ini, defaultnya ini. Logo ini disimpan di dalam program file dan seterusnya, ini tempat penyimpanan logo ini. Nah, sekarang logonya akan kita ganti dengan logo yang kita miliki. Misalkan saya ingin mengganti logo sekolah saya misalkan. Caranya di bagian kanan ada titik 3. Ini kita klik. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Ini keterangan jika ingin mengganti logo. Ini keterangannya. Nah, kita tidak usah hiraukan yang ini. Kita klik pada tanda segitiga ini.
Jadi klik 2 kali ya. Tadi klik pertama muncul kotak dialog ini, klik lagi muncul ini. Muncul tampilan kotak dialog ini. Nah, di sini kita diminta untuk memilih atau mencari logo yang akan kita tampilkan dalam flipbook. Ini kebetulan kemarin sudah ada logo yang ada di aset flip PDF. Logo sekolah saya kemarin mana? Ini logonya. Kita akan menggunakan logo ini. Kita klik saja pada logo ini, kemudian klik open. Nah, hasilnya belum berubah. Ini kita close dulu yang ini. Belum berubah. Nah, walaupun sudah diganti tapi belum berubah. Agar berubah, kita klik pada tombol yang ada di atas ini, apply change. Apply change artinya adalah mengaplikasikan perubahan. Tadi kita sudah mengubah logo standar menjadi logo custom kita, terus agar berubah, kita klik ini, apply change ini. Kita klik. Nah, ini sudah muncul logonya. Gampang ya. Ini yang pertama. Terus tadi setelah logo, background. Nah, kita akan memberi background. Background adalah lagu yang mengiringi selama kita membuka flipbook. Jadi pada saat kita membuka flipbook, membaca flipbook, maka akan diiringi dengan lagu. Nah, alangkah baiknya lagu yang dimasukkan ke dalam atau dijadikan ke dalam flipbook ini adalah lagu yang berupa instrumen. Sehingga tidak mengganggu pada saat anak-anak belajar. Lagu-lagu instrumen sifatnya lagu-lagu yang ini, yang kalem. Terus lagunya itu cari yang lagu yang free. Usahakan cari yang lagu free, artinya lagu itu tidak dipatenkan. Karena kalau misalkan flipbook atau flipbook kita ini dipatenkan, terus kita gunakan di flipbook kita ini, maka ibaratnya kurang etis karena melanggar hak cipta, kurang menghargai dari pembuat lagu itu. Jadi kita nanti usahakan cari lagu yang bebas copyright. Gimana caranya? Nanti ada di Google banyak cara untuk mencari lagu atau background yang bebas hak cipta atau no copyright, banyak di internet. Kemarin saya sudah menyiapkan lagunya, sebentar. Lagunya kemarin saya letakkan di aset ya. Ini sudah ada. Nah, cara untuk mengganti lagu hampir sama dengan mengganti logo. Kalau tadi kita ketik logo pada search-nya ini, nah ini kita ketik pada kita ketik dengan sound. Nah, ini sound. Akan ditampilkan seperti ini, ada sound file, ini masih kosong. Berarti memang flipbook kita ini masih belum memiliki lagu. Backsound-nya belum ada. Makanya masih kosong. Nah, cara untuk menambahkan backsound, kita sama caranya. Kita klik dulu di sini, nanti muncul kotak dialog ini. Ini ada keterangannya, bisa dibaca. Kalau ingin menghilangkan kotak ini, cukup diklik di luarnya. Di sini, nanti akan hilang. Terus untuk memilih, nah ini sekarang kita tahu memilih lagu, sound file. Kita memilih file suaranya. Kita klik tanda titik 3 lagi. Nah,
Ini ada dua pilihan ya, ada dua lagu kebetulan. Misalkan saya akan menggunakan lagu yang bawah ini. Kita klik pada open. Masih belum berubah kan? Belum ada suaranya. Nah, kita aplikasikan lagi. Ini, klik apply change ini. Kita klik. Nah, nanti akan muncul suaranya. Dengar suaranya ya, Pak? Apa ada suaranya? Ada kedengaran? Halo? Belum Pak suaranya. Belum, belum dengar? Iya, belum kedengaran? Belum. Mungkin apa volumenya kurang besar sedikit. Atau mungkin waktu share screen itu share sound juga, Pak. Kan ada di pojok kiri bawahnya share screen itu ada tulisan share sound. Coba diulang dulu, Pak. Sebentar. Di Saya close dulu berarti ya? di close dulu. Di stop screen, share screen. Oh ya, sebentar. Saya stop dulu, ini nggak ada langsung. Saya bantu stop screen, Bang, nggih? Bisa, Pak, sudah bisa. Nggih, oh sudah bisa. Saya stop screen. Oh, nggih. Terus saya share lagi. Terus di pojok kiri bawah ada share sound. Share sound. Di pojok kiri bawah. Di bagian Oh iya, ada ini. Nah, itu ada, diklik. Nggih. Oh iya, sudah. Saya klik, saya share screen lagi. Coba saya tes lagi, klik apply. Ah, ini dia. Sok, Pak, ini, Pak. Sudah terdengar. Dengar ya, Sudah. backsound-nya ya. Lagunya Oke. Didi Kempot kayak ini, Pak. Nah ini. Bukan, Pak. Oh, bukan. Ini adalah backsound-nya. Walaupun kita bolak-balik halamannya, ini backsound-nya akan tetap kedengaran. Nah, seperti ini. Nah, kemudian misalkan kita tidak ingin ada backsound-nya pada saat membuka Flipbook, kita bisa mematikan backsound. Gimana caranya? Bisa dilihat di bagian paling bawah ini. Ini ada sound on, berarti soundnya sedang aktif. Sound on, sedang aktif soundnya. Kalau kita klik akan muncul dua pilihan, ada background sound on, ada flip sound on. Untuk mematikan background sound ini, kita klik ini aja. Nah, berhenti ya. Berhenti suaranya. Kalau kita klik lagi, nanti akan muncul suaranya lagi. Kita matikan dulu saja. Jadi ini cara untuk memasukkan logo dan background. Berikutnya, ini membuat table of content, membuat daftar isi di dalam Flipbook, sehingga setelah Flipbook kita diberi table of content atau daftar isi, kita nanti atau siswa nanti bisa dengan mudah membuka-buka Flipbook kita, ini bisa langsung menuju ke halaman yang diinginkan. Jadi tidak langsung menekan tombol next dan back, tapi bisa langsung melompat ke halaman tertentu sesuai dengan tabel of content ini. Nah, cara membuatnya ini, kembali ke bagian sidebar. Di bagian sidebar tadi sudah ada table of content. Ini, misalkan di tampilan Bapak Ibu tidak ada, mungkin di view-nya belum di checklist, mungkin misalkan ini, kalau ini di checklist-nya dihilangkan nanti akan tersembunyi. Nah, ini kita checklist dulu table of content-nya sehingga akan tampil ini tab table of content. Nah,
cara untuk membuat table of content, kita tampilkan dulu pas daftar isinya ini, untuk nyontek nanti yang diketik apa, biar cepat. Nah, caranya begini. Kita akan mengetik dulu di bagian yang pertama. Kita klik tanda plus ini untuk memasukkan daftar di table of content. Kita klik plus. Muncul tulisan untitled. Ini kita hapus. Kita ketik. Yang pertama adalah beranda misalnya. Beranda itu kalau diklik nanti menuju ke halaman pertama, paling awal. Beranda. Kemudian title-nya diklik di sini langsung berubah menjadi beranda. Halamannya kita pilih halaman 1. Oh. Halamannya tidak usah diisi ini ya halamannya. Beranda. Kemudian setelah beranda ada daftar isi. Untuk menambahkan tulisan lagi, ini kita klik tanda plusnya, akan muncul seperti ini. Kita ketik daftar isi. Nanti ini. Daftar isi di halaman berapa ini? Halaman 1. Ini kita ganti halaman 1. Kemudian kita tambahkan lagi, diklik yang ini, tambahkan lagi yang kedua, yang ketiga, pendahuluan. Diklik sini berubah menjadi pendahuluan. Halamannya halaman 2. Sudah pas. Halaman 2. Terus tambahkan lagi pengertian kemasan produk. Pengertian kemasan produk, ini halaman 3. Kita ubah halaman 3. Terus tambahkan lagi fungsi kemasan produk. Halaman 4. Kita hapus, kita ganti page-nya 4. Kemudian meningkatkan brand. Ini halaman 5. Kita hapus halaman 5. Kemudian kita tambahkan lagi jenis-jenis kemasan produk. Jenis-jenis kemasan produk, halamannya 6. Nah, kemudian di sini kita bisa juga membuat table of content ini yang berupa subbab. Misalkan ini adalah dianggap babnya, kita bisa menambahkan subbab. Di mana subbab itu nanti letaknya agak menjorok ke dalam. Misalkan saya coba lihat dulu pada jenis-jenis kemasan produk isinya apa aja nih. Nah ini kebalik. Kebanyakan. Ini ada jenis-jenis kemasan produk. Misalkan ada kemasan primer, kemasan sekunder, kemasan tersier misalkan. Kita akan menambahkan subnya di bagian ini. Caranya untuk menambahkan subnya pakai yang ini. Kalau ini tadi adalah yang babnya ini, subnya pakai yang ini. Artinya kalau menjorok ke dalam menggunakan ini. Kalau lurus menggunakan yang ini. Coba ya, karena kita akan membuat subbabnya jenis kemasan produk, berarti nanti akan menjorok ke dalam, maka yang digunakan adalah tombol yang ini. Add child. Menambahkan ini anak ya, child, anak, bukan induknya. Nah ini caranya begini, diklik akan muncul di sini. Nah artinya
yang kita ketik di sini ini adalah subbab dari jenis-jenis kemasan produk. Tadi misalkan ada kemasan primer. Nah, ini. Kemudian untuk menambahkan di sini pakai yang mana kira-kira? Yang ini, add ini, atau yang ini? Kita gunakan yang ini. Karena yang akan kita tambahkan ini adalah lurus dengan kemasan primer, lurus ke sini, berarti yang ini. Kalau menggunakan yang ini, nanti menjorok lagi, coba ya, nanti menjorok lagi. Nah, menjorok ke sini lagi. Klik ini lagi, masuk lagi. Klik lagi, masuk lagi. Kalau ini ke bawah, diklik ke bawah, klik ke bawah. Nah, itu. Untuk menghapusnya, kita gunakan delete ini. Langsung hilang. Jadi untuk menambahkan ada di bawahnya ini, kita gunakan yang add ini. Kemasan primer, kemasan sekunder. Tadi belum di-set halamannya tadi. Oh, sudah ya, halaman 6. Ini halaman 6. Tambahkan lagi kemasan tersier. Kemudian di bagian kanannya ada move up, move down. Ini fungsinya adalah untuk memindah-mindah urutannya. Kalau ini pengen dinaikkan, klik ini, nanti naik. Klik lagi, naik. Kalau diturunkan, klik ini akan turun. Itu fungsinya. Kemudian, kembali ke daftar isi lagi. Jenis kemasan produk sudah. Ini cara membuat kemasan produk. Nah, ini kita buat ke bagian sini lagi. Lurus dengan yang atas ini. Gimana caranya? Karena kalau diklik ini, muncul di bawah sini. Kalau klik ini, menjorok ke dalam. Nah, caranya begini. Saya hapus dulu. Jika ingin membuat babnya lagi, maka yang kita aktifkan adalah yang ini lagi, yang paling bawah ini. Klik ini. Kemudian jika ditambahkan judul lagi, klik ini, maka muncul di bawahnya lurus. Nah, ini kita ketik cara membuat kemasan produk. Terus bawahnya lagi latihan soal. Kemudian daftar pustaka. Daftar pustaka. Recording stopped. Daftar pustaka sudah selesai. Recording in sudah. progress. Sampai daftar pustaka. Nah, berarti oh tadi belum diisi halamannya. Ini halaman 7 membuat latihan soal halaman 8, daftar pustaka halaman 9. Kalau sudah kita apply change. Nah, sekarang kita tes. Coba saya matikan dulu aja. Nah, kita tes table of content-nya apakah bisa bekerja dengan baik. Ini caranya begini. Di bagian atas pada navigator ada ini bookmark ini. Hasil dari pembuatan table of content tadi itu muncul di sini. Ini kita klik. Nah, hasilnya muncul seperti ini. Kalau kita klik pada fungsi kemasan, klik. Nah, langsung ke belum ini. Fungsi kemasan. Oh, belum diganti ternyata. Fungsi kemasan itu halaman 4. Coba cek lagi ya. Halaman 1, 2, 3. Oh, 3 ini. 3.
Ini halaman 4, brand 5, 6, ini 7, 8, ini 9. Sudah. Kita ulangi lagi, saya close dulu. Kita apply dulu, kita apply change. Saya matikan soundnya. Nah, coba kita gunakan table of content-nya. Klik pada fungsi kemasan produk. Loh, kok belum berubah? Jenis kemasan produk. Ini bisa yang ini. Fungsi belum bisa. Fungsi kemasan. Oh, kita simpan dulu ya. Oh, bukan. Coba kita apply lagi. Semoga bisa. Pendahuluan bisa. Jenis kemasan, nah bisa ini. Latihan soal, ini nggak bisa ini. Sembilan, 8, ini nggak bisa dipakai ini ya. 8, kemudian yang ini 7, 6 sudah betul, 5, 4, 3, 2, 1. Coba cek lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ini belum. 7. Coba. Ini 8. Langsung kita apply lagi. Kita ubah, langsung kita apply. Coba 9. Fungsi kemasan, nah tidak bisa. Jenis soal kemasan tidak bisa. Pustaka, nah, tidak bisa. Jadi ini cara membuat table of content, sehingga dengan adanya table of content ini, kalau misalkan halamannya ada banyak, maka siswa nanti akan bisa dengan mudah untuk berpindah-pindah halaman tanpa harus melalui cara manual, harus pakai tombol back, terus next, nanti kelamaan. Itu fungsinya table of content. Jadi bisa langsung ke bagian mana yang ingin dipelajari, bisa langsung diklik di situ. Berikutnya, memasukkan video. Memasukkan video, caranya sebentar. Ini. Untuk memasukkan video, karena video itu menunya tidak ada di sini. Ini berada di menu yang lain. Dan karena video itu berada di halaman flipbook, mengubah halaman, berarti kita gunakan tombol yang ini, edit page ini. Klik edit page, kita tunggu, akan ditampilkan halaman seperti ini.
seperti PowerPoint ya, ini slide, ada judul, halaman 1, halaman 2, dan seterusnya, seperti PowerPoint. Misalkan videonya akan kita masukkan di slide berapa, di sini misalnya ya, di pendahuluan. Nanti di sini akan kita masukkan video tentang kemasan produk di tempat ini. Nah, tadi setelah kita buka pada tombol edit page, yang tampil di bagian atas ini berbeda, ini berubah. Ada hand, ini nanti untuk memasukkan ikon yang gambarnya tangan. Ada HTML movie, ada opening, ada movie. Open link itu untuk memasukkan link. Nanti kalau diklik akan menuju ke halaman yang diinginkan. Link itu ini video dari YouTube. Kemudian ada Vimeo, tapi kurang ngetren ini ya. Ada audio. Bedanya dengan yang tadi, kalau audio ini yang ditambahkan ke halaman, berarti nanti audionya itu hanya bisa diputar di halaman tertentu. Misalkan kita menambahkan audio di sini, maka suaranya itu hanya bisa didengar pada saat kita berada di halaman ini. Kalau dibalik ke halaman berikutnya, maka secara otomatis audionya akan berhenti. Itu bedanya dengan background tadi. Kalau background itu diletakkan di dalam flipbooknya, sehingga walaupun kita membolak-balik halaman-halaman ini, maka background-nya akan tetap berbunyi. Itu bedanya. Image ini bisa menambahkan gambar ke dalam flipbook kita. Terus slider ini di dalam flipbook kita bisa menambahkan slideshow. Misalkan kotak ini berupa slideshow, nanti ada tombol back, ada tombol next untuk berpindah-pindah slide. Ini slideshow. Kita juga bisa menambahkan tag, terus menambahkan animasi flash, dan seterusnya. Nah, karena tadi kita ingin menambahkan video, maka yang kita klik adalah movie ini. Kita klik movie, kemudian kita diminta untuk memilih template-nya, skin-nya. Apakah yang berbentuk seperti ini, tombolnya seperti ini, atau yang seperti yang kedua ini, tipe kedua, tipe ketiga, 4 tombolnya agak besar, dan seterusnya. Ini warna putih. Ini kita bisa memilih salah satu. Misalkan saya pilih yang tipe pertama saja. Ini kita klik. Selanjutnya, kita diminta untuk menentukan tempat yang akan tempat yang akan dimunculkan videonya. Nah, ini kan sudah ada kotak yang tadi rencananya memang ditaruh di sini. Kita buat ruang untuk video. Caranya begini. Kita tunjuk di pojok atas ini, kiri atas. Terus kita klik tahan, di drag. Nah, seperti ini. Ini seperti kalau kita membuat kotak. Nah, seperti ini dari sini. Dari pojok kiri atas menuju ke pojok kanan bawah membentuk kotak ini. Terus dilepas. Nah, ini. Nah, di sini kita masih bisa mengatur ukurannya. Kalau kurang besar, bisa ditarik ini. Atau dipaskan aja biar lurus. Nah, seperti ini bisa. Terus, ini jika di play belum bisa, karena memang belum ada videonya. Ini adalah tempat untuk menaruh video nanti. Nah, langkah berikutnya, setelah kita menyiapkan tempatnya atau ruang untuk video, kita diminta untuk memilih videonya. Di bagian pojok kanan, ini ada, sebentar saya geser dulu. Select video file. Pilih file videonya. Nah, ini kita diminta untuk memilih file videonya. Ini kita klik.
Selanjutnya ada 3 pilihan, local file, terus ada URL, ada explore. Local file itu nanti kita bisa mengambil file video yang sudah kita download dari apa yang ada di laptop kita. Kalau URL ini nanti di sini dimasukkan alamat URL-nya, ini bisa URL atau linknya YouTube atau yang lainnya bisa dimasukkan ke sini. Explore sama dengan yang logical file ini, kita diminta untuk memilih file videonya. Misalkan kita pilih yang local file, kita klik ini, udah aktif yang local file. Kemudian di sebelah kanannya ada kotak, ada titik 3, ini kita klik. Nah, kita diminta untuk memilih video. Syaratnya apa? Berupa ini, yang bisa ditampilkan dalam flipbook adalah video yang format filenya berbentuk FLV atau MP4. Kalau videonya berupa file MPG nggak bisa. MPG ada lagi apa ya? MOV itu nggak bisa. MPG ada MOV, ada lagi DAT itu nggak bisa. Jadi file videonya harus berupa 2 tipe ini, bisa FLV, bisa juga MP4. Nah, rata-rata kalau videonya dari HP, misalkan dari kamera HP kita rekam itu pakai MP4, biasanya MP4. Terus YouTube itu kalau kita download juga berupa video MP4. Jadi lebih banyak ya MP4 itu. Hampir semua platform termasuk dari HP, dari komputer ini banyak yang MP4. Karena apa? Karena MP4 itu format filenya kecil. Berbeda dengan format file antara DAT, MPG, itu filenya ukurannya besar. Jadi walaupun videonya ini sama, video sama, satu formatnya DAT, yang satu lagi formatnya MP4. Itu kalau dilihat ukurannya, maka lebih kecil yang MP4. Hasilnya pun juga nggak beda jauh ya. Memang lebih baik, dari segi kualitasnya memang lebih baik yang DAT ya, tapi kan tidak terlalu jauh berbeda. Maka nanti kita gunakan yang MP4 ini. Kebetulan di dalam laptop saya sudah ada filenya, ya ini MP4. Ini kita klik saja, terus kita klik pada open. Selanjutnya, ini belum bisa di play, belum bisa. Nah, misalkan kita akan menambahkan video yang lain di tempat yang lain, misalnya ya, ini kita bisa menyimpan dulu, nyimpan sementara, kita klik save sementara, karena kita masih menambahkan video yang lainnya. Tapi misalkan kita menambahkan satu video, tapi ingin langsung melihat hasilnya, maka bisa diklik yang ini, save and exit, artinya menyimpan dan keluar dari halaman ini. Kalau yang save ini kan menyimpan, tapi tetap berada di halaman ini. Sedangkan yang save and exit ini menyimpan video atau menyimpan perubahan ini dan keluar dari halaman ini menuju ke halaman yang pertama tadi. Coba ya kita klik save and exit. Nah, maka hasilnya kembali ke sini. Kembali ke sini, ke halaman awal tadi. Kita apply dulu. Nah, ini hasilnya. Coba kita ke videonya. Nah, ini backsound dari flipbook ini masih berbunyi. Backsoundnya berbunyi. Nanti, misalkan videonya dijalankan, video jalan, kemudian ada suaranya, maka bentar, bagus suaranya. Jadi gini, pada saat kita menjalankan flipbook, maka backsound atau lagu flipbooknya, backsound musik tadi akan langsung berbunyi sampai kita membuka-buka tetap berbunyi. Nah, tetapi nanti pada saat kita menjalankan ini video,
memutar video, maka backsound-nya secara otomatis akan berhenti secara sendiri. Ya, coba ya. Coba saya nyalakan dulu backsound-nya. Terus kita play di videonya ini. Kita klik. Nah, backsound-nya langsung berhenti. Terus suaranya yang kedengaran adalah suara video. Halo, Nah, apa ini. kabar sahabat ID dimanapun Anda berada? Semoga sukses dan sehat selalu. Baiklah, pada Kalau kelas tutorial kali ini di kita pause, akan bunyi lagi backsound-nya. Di play, nah akan berhenti lagi. kemasan produk. Kita Nah, di sini stop, karena kemasan bunyi produk lagi. Nah adalah- itu. Jadi tidak akan, karena kemasan produk itu adalah jadi di dalam flipbook ini otomatis tidak ada balapan antara backsound dengan suara di videonya, nggak ada. Otomatis kalau misalkan ada video yang diputar, maka backsound-nya akan berhenti sendiri, tidak akan tabrakan. Itu kelebihan dari flipbook ini. Saya play lagi ini. Nah, di sini kita bisa Kemudian ada pengaturan kemasan ini produk suaranya, dengan cara yang volume, meriah. Yang penting kita tahu cara membuatnya. volume Oleh karena itu, dibesarkan, standby dikecilkan. di Top ID channel inspirasi kita. Kemudian kalau misalkan videonya ini kurang besar, Nah, untuk kita bisa membesarkan pembuatan pakai standing ini. upwards-nya, maka Diklik, kita perlukan maka akan plastik itu sesuai berukuran dengan apa full yang kita screen. kemaskan. Dan kalau ini kita pakaikan plastik yang Kalau tebal, kembali, ukurannya 0,10 mikron. Nah, diklik lagi, ini kembali. jadi yang utuhnya ukuran 1 kilo. Nah, atau yang lebih tebal daripada itu. Oke, jadi ini cara memasukkan video ke dalam flipbook. Sekarang audio. Ini hampir sama caranya. Misalkan halaman berapa ya yang kita masukkan audio. Di sini misalnya. Halaman ketiga akan kita masukkan audio. Kita klik dulu pada edit page. Kemudian kita masuk pada halaman yang akan kita beri audio di sini tadi ya. Halaman 3. Terus audio itu ini. Ini kita klik. Kemudian kita diminta untuk memilih playernya. Nah, ini yang mana? Kita bisa memilih player, tampilan player yang kita inginkan, atau yang kotak seperti ini, atau seperti ini. Ini banyak pilihannya, atau yang kecil seperti ini. Kita bisa memilih, misalkan saya akan memilih yang ini, tipe 5 misalnya. Saya klik pada skin player ini, kemudian kita munculkan tampilannya nanti di sini kecil saja, segini misalnya. Nah, segini. Misalkan nanti Bapak Ibu ingin mengatur ukurannya, bisa menggunakan ini, kita tarik atau dipindah, bisa kita sesuaikan. Berikutnya sama. Setelah muncul playernya, kita diminta untuk memilih audio filenya atau suaranya, sound yang akan kita masukkan, audionya. Kita klik ini, terus add sound, masukkan suara, sama kayak tadi. Kita klik yang ini, local file, kita pilih audionya. Saya milih yang kedua. Tadi sudah ini untuk backsound tadi yang ini. Saya sekarang pakai yang atas ini. Kita klik open. Terus ini kita klik OK. Nah, sudah selesai. Kalau ingin menyimpan dan langsung mencoba atau melihat hasil dari tambahan audionya, maka yang diklik adalah save and exit ini. Kita klik.
kemudian diklik apply change. Nah, kita cari halaman berapa tadi. Ini ya, sudah ada audionya di sini, playernya. Kita play, diklik. Nah, backsound-nya langsung berhenti, diganti otomatis dengan audio yang ada di halaman ini. Kalau di stop, backsound-nya akan keluar lagi, audionya akan berhenti. Kita play lagi. Seperti ini hasilnya. Oke. Lanjut membuat soal. Kita akan membuat soal di dalam flipbook ini. Jadi nanti tujuannya adalah agar anak-anak atau siswa nanti bisa langsung ngetes ya, mengetes pemahaman terhadap materi yang kita berikan. Di bagian akhir flipbook akan kita berikan tambahan soal. Caranya ke edit page lagi, edit page, kemudian kita buka di halaman yang akan kita masukkan, yang akan kita beri soal. Nah, ini latihan soal di sini. Kita akan memunculkan soal di sini. Misalnya begini. Sebentar saya cari soalnya dulu. Tadi sudah saya siapkan contoh soal. 2 saja contohnya. Nah, ini. Nanti kita akan memasukkan soal. 2 soal ini aja untuk latihan ke dalam flipbook. Setelah menuju ke halaman ini, langkah berikutnya adalah di sini tidak ada edit soal. Nah, tempatnya untuk menambahkan soal itu berada di sini, di open link ini. Kita klik. Kalau sudah, jadi kita klik dulu. Kalau sudah, kita diminta untuk membuat area. Seperti halnya kalau kita membuat area untuk video tadi, kita tarik dari pojok kiri atas, kita klik tahan, digeser ke kanan bawah, kemudian dilepas di sini misalnya, klik, nah begini. Kemudian, langkah berikutnya kita akan menambahkan soalnya atau memasukkan soal ke dalam tampilan ini. Caranya adalah kita klik pada Add Action. Ini kita klik. Langkah berikutnya di sini kita bisa memasukkan beberapa action ya. Ada action mouse down, mouse move, ada lagi mouse out, dan seterusnya. Ada no action, ada go to page. Nah, ini fungsinya kalau misalkan go to page tadi, ini seperti halnya kalau kita membuat link. Misalkan kita klik di tombol itu, di kotak itu, maka langsung menuju ke halaman 5 misalnya. Ini go to page. Dan seterusnya. Nah, karena yang kita butuhkan adalah untuk memasukkan soal, berarti kita
pilih yang ini, open quiz ini. Open quiz. Kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan soalnya. Cara memasukkannya terlebih dahulu kita klik pada add question ini, menambah soal, diklik. Nah, kemudian biar cepat saya copy paste saja. Ini soal yang pertama saya blok, saya copy, kemudian dimasukkan ke sini, di paste di sini. Ctrl V, Ctrl C mengcopy, Ctrl V untuk mempaste. Kita hilangkan nomornya. Kemudian di bagian bawahnya kita masukkan optionnya. Ini Ctrl C mengcopy, dimasukkan di sini. Kemudian ini di copy, masukkan ke B, ini C, kemudian keempat ini D5 model, model. Nah, untuk menambahkan option, kita klik pada tombol ini, add answer ini. Diklik, muncul yang kelima. Kita paste di sini. Kita hilangkan aja opsinya, A-nya dihilangkan, B dihilangkan, C, D, E. Kemudian di bagian kanan, kita bisa memilih jawaban yang betul. Kalau tadi itu yang betul kuncinya adalah A. Kuncinya A, berarti yang betul yang ini. Terus untuk soal tadi, misalkan pada soal ini kita ingin menambahkan gambar, maka bisa digunakan ini untuk menambahkan gambar. Coba ya, klik ini, terus gambarnya kita pilih. Misalkan saya ingin memunculkan gambar ini. Open, nah muncul di sini gambarnya. Ini sudah. Terus di bagian sini ada correct answer, ada wrong answer. Ini bisa kita custom ya. Misalkan kalau jawaban anak betul, munculnya tulisan apa? Kalau jawaban salah, munculnya apa? Ini bisa kita ubah sendiri dengan bahasa Indonesia misalkan ya. Kalau jawaban betul, kita munculkan tulisan begini misalkan. Selamat, jawaban Anda benar. Kalau ini, maaf, jawaban Anda salah. Atau nanti bisa kita gunakan kata-kata yang lebih ini ya, menarik, yang lebih lucu juga boleh ya untuk hasil dari jawaban siswa nanti. Terus untuk menambahkan soal yang lain, ini kalau misalkan ada jawaban lain yang betul bisa diklik. Oh nggak bisa ya, cuman satu pilihan ini. Kita save and edit next, jadi disimpan dan mengedit berikutnya. Kita klik. Terus kita masukkan soal yang kedua. Ini kita blok soalnya, kemudian kita paste di sini. Terus gambarnya kalau ingin diberi gambar, kita bisa memilih dengan gambar yang lain, misalnya ini. Saya open. Terus opsinya sama caranya, kita blok, kita copy, Ctrl C, diklik di sini, Ctrl V.
Opsi yang kedua, Ctrl C, Ctrl V. Kemudian opsi yang ketiga, opsi yang keempat, opsi yang kelima. Nah, jawabannya kurang, kita tambahkan jawaban. Nah, di sini ini kita hilangkan abjadnya. A, B, C, D, E. Kalau sudah, kita diminta untuk memilih kunci jawabannya. Seandainya kita kelupaan tidak memilih jawaban, ini nggak bisa. Jika disimpan muncul keterangan seperti ini. Diklik muncul ini. Harus memasukkan jawaban yang betul. Karena belum memilih jawabannya. Untuk soal kedua, tadi jawaban yang betul tadi adalah C. A, B, C yang ini. Terus ini tadi belum diganti. Selamat, jawaban Anda benar. Maaf, jawaban Anda salah misalnya. Untuk sementara kita bikin 2 soal dulu. Nanti jika Bapak Ibu ingin menambahkan soal yang lain juga bisa nanti ya, untuk latihan ini cukup 2 saja. Berikutnya kita save and exit. Oke aja. Yang ketiga nggak usah, ini kita cancel. Berarti kita cuma 2 soal. Seandainya ada soal yang ingin dihapus, misalkan nggak sesuai atau dikurangi soalnya, nanti diklik ini untuk menghapus soal. Jika ingin mengubah soal yang tadi, juga bisa diklik di sininya. Untuk mengubah soal atau koreksi soal. Nomor 2 di sini. Nah, sekarang kalau sudah, ini sudah kita masukkan semuanya, 2 soal, berikutnya kita klik OK. Terus kita simpan, ya, kita simpan dan keluar, save and exit, akan dibawa ke halaman ini. Nah, coba. Nah, ini. Nah, ini kadang-kadang kalau cuman muncul tampilan seperti ini, bisa-bisa anak-anak itu bingung. Kok nggak keluar soalnya? Nah, agar tidak bingung, kita bisa menambahkan tulisan di sini. Coba kita kembali dulu. Edit page, kemudian ini kecil aja, biar sama dengan kotaknya ini. Nah, segini misalnya. Kita bisa menambahkan tulisan di sini, agar siswa nanti nggak bingung pada saat mau membuka soal. Caranya kita bisa klik pada ini, pada tombol tag ini untuk memasukkan tulisan, klik tag, kemudian kita tinggal milih tipenya, tipe yang mana, yang ini, tipe 1, tipe 2 seperti ini bentuknya, tipe 3, tipe 4, dan seterusnya. Misalkan saya akan menggunakan tipe yang ini, kayaknya menarik nih ya, tipe 3 ini. Kita klik pada tipe 3, kemudian di sini kita buat area untuk tulisan. Sama seperti kalau kita ingin menampilkan video tadi. Nah, seperti ini. Terus kita ubah tagnya, enter your tag here, masukkan tagnya di sini. Kita ketik misalkan quiz.
Nah, ini kuis. Terus kita letakkan di tengah-tengah. Fontnya kita perbesar, ditebalkan, dan dibesarkan ukurannya. Nah, segini mungkin. Kuis. Kalau sudah dipas tengahkan ya. Kalau sudah kita simpan lagi, save and exit. Inilah hasilnya. Di-apply dulu. Kemudian ke soal. Nah, ini. Nah, untuk mengerjakan soal, ini kalau kita salah aja. Kalau kita ingin mengerjakan soal latihan, ini kalau ditunjuk muncul tulisan seperti ini. Nah, muncul linknya. Nggak keluar tagnya. Muncul linknya. Kalau kita klik pada kotak ini, nanti akan tampil soalnya. Nah, seperti ini. Dasar dari sebuah produk dan seterusnya, jawabannya apa? Misalkan jawabannya C. Maaf, jawaban Anda salah. Ke soal berikutnya, ini karena tagnya panjang, bisa di-drag, diturunkan pakai ini. Misalkan jawabannya D. Salah. Berarti nilainya 0. Mencoba lagi, yes misalkan ya. Ini jawabannya A. Nah, selamat, jawaban Anda benar. Ke soal berikutnya, kita buat salah aja ini. Klik ini, salah. Berikutnya, 50%. Kalau kita klik ini jawaban yang betul, terus ini tadi C, A, B, C, yang ini benar 100%. Kalau ingin berhenti, klik no. Nah, ini contoh soal yang ada di flipbook. Jadi soalnya itu tidak menempel di dalam bukunya, melainkan muncul di ini seperti ini, melayang. Jendela melayang. Harusnya tagnya muncul di sini. Coba dicek lagi. Kok tagnya nggak keluar? Kuisnya coba kita kecilkan. Kok tidak keluar kuisnya? Kecil saja. Kita simpan dan dites lagi. Nah, sudah keluar tulisannya. Kuis. Klik akan muncul tulisan ini. Berikutnya ini kita akan mempublish. Nah, ini puncaknya ya. Setelah flipbook yang kita desain ini sudah komplit, ada videonya, ada apa tadi? Daftar isinya, kemudian ada soal-soalnya. Untuk mempublish, jadi agar bisa
dibuka oleh anak-anak, maka project flipbook ini harus kita publish dulu, dipublikasikan agar bisa dibuka oleh publik atau orang lain. Nah, di sini ada dua cara. Kita bisa mempublish flipbook offline atau mempublish flipbook dengan online. Bedanya apa? Kalau mempublish flipbook offline, maka nanti hasilnya berupa file HTML5. Jika misalkan ingin kita bagikan ke anak-anak, maka yang kita share adalah filenya. Filenya kita kirim ke anak-anak, bisa melalui grup WA, bisa melalui Google Classroom, atau mungkin filenya kita upload ke dalam Google Drive, nanti linknya kita share ke anak-anak, sehingga anak-anak nanti bisa mendownload file flipbook ini, sehingga anak-anak nanti bisa membuka flipbook secara offline. Jadi kelebihannya kalau offline itu anak-anak nanti bisa membuka flipbook ini secara offline, tidak perlu koneksi internet. Tapi agak ribet ya, karena harus memindah ke dalam Google Drive, terus mengirimkan, share file linknya tadi itu ke anak-anak, agak ribet yang ini. Yang kedua ini adalah mempublish flipbook online. Ini nanti file flipbook yang sudah kita desainin tadi nanti langsung akan di-convert oleh aplikasi Flip PDF ini ke hostingnya, sehingga kita bisa membuka secara online. Nanti kita diberikan linknya. Jadi nanti anak-anak kita beri link dari flipbook ini, di-share ke anak-anak, bisa dari WA, dari Google Classroom. Begitu diklik pada link itu, maka akan tampil tampilan flipbook kita. Ini kalau online. Kita coba yang offline dulu. Untuk mempublish secara offline, caranya adalah begini. Sebentar. Ini ada publish, ada upload online, ada FTP server. Ini kalau kita punya server sendiri bisa pakai FTP server ini, atau email tuh dipublish nanti dikirim ke email dan seterusnya. Nah, kalau kita ingin mempublish secara offline tadi, kita gunakan yang publish ini. Kita klik, kemudian di sini kita diminta untuk memasukkan lokasi penyimpanannya. Misalkan nanti aplikasinya, artinya file flipbooknya akan kita simpan kemana. Misalkan di sini ya, di folder aset aja ya. Nanti terus kita bikin folder baru, misalkan apa namanya nih. Contoh flipbook, misalkan ya, contoh flipbook. Kita enter, kita buka, terus kita klik select folder. Nah, pastikan sudah berubah menjadi seperti ini. Contoh flipbook, ini foldernya. Jadi nanti flipbook yang akan dipublish, nanti hasilnya akan disimpan di ini folder contoh flipbook ini. Terus di bagian bawah ada file name index HTML. File index HTML ini file utamanya. File utama. Jadi nanti begini. Nanti setelah kita publish offline, maka yang ada di folder ini nanti ada banyak file. Ada banyak file. File utama dan juga ada file-file pendukung. Nah,
file utama adalah file index ini nanti namanya. Ini file utama, file utamanya. Jadi nanti pada saat membuka aplikasinya, membuka flipbook-nya, maka yang dibuka itu file ini, file utama ini, file index ini. Tidak bisa membuka file yang lainnya, karena file lain itu cuma mendukung saja, file pendukung saja ya. Kemudian judulnya nanti kita gunakan ini aja, kemasan produk. Untuk judul HTML-nya. Kemudian di bagian bawahnya ada HTML5 flash, HTML5, ada HTML5 flash, HTML5 only. Ini dibiarin aja secara default. Terus pengaturan berikutnya dibiarkan saja, tidak perlu diubah, langsung saja di convert. Nah, proses convertnya ini nanti juga tergantung dari banyaknya file. Kalau misalkan ada 5 file, sedikit ya nanti cepat. Oh, bukan file, apanya 5 halamannya, banyaknya halaman. Cuma 5 halaman, cepat proses publish-nya. Kalau halaman ada 20-30 halaman agak lama. Terus akan ditampilkan halaman seperti ini. Artinya your book has been published successfully. Berarti proses publish-nya sudah berhasil. Nah, sekarang kita buka foldernya. Kita buka folder tempat penyimpanan tadi, file publish-nya tadi. Kita klik ini, maka muncul di sini. Nah, di folder contoh flipbook tadi. Nah, di sini ada banyak file. File utama adalah file index ini. Ini file utama. Sedangkan file-file yang lain adalah file pendukung. Jadi yang di-share ke siswa nanti, ini harus semuanya. Tidak bisa salah satu yang di-share. Nggak bisa. Nanti akan ini ada yang nggak sempurna tampilan dari flipbook kita. Karena tidak lengkap filenya. Jadi nanti kita share semuanya. Alangkah baiknya, biar mudah share-nya, beberapa file ini bisa dikompres terlebih dahulu, dibuat zip, sehingga menjadi satu file, langsung dikirim ke anak-anak. Nanti begitu siswa menerima file ini, bisa langsung diekstrak, terus dibuka file index-nya ini. Jadi file utamanya adalah index ini. Coba ya, kita buka file index-nya, kita klik 2 kali. Inilah hasilnya. Nah, tadi videonya kita putar. Kalau dibalik akan berhenti. Kita putar. Kita balik akan berhenti. Ke soal, kita klik soalnya. Misalkan B salah, C benar. Hasilnya, kalau kita publish-nya tadi berupa file offline, maka jika dibuka, dijalankan, maka yang menjalankan aplikasi flipbook kita ini adalah browser. Ya, jadi muncul browsernya. Sehingga di bagian atas muncul alamat linknya, alamat URL-nya ini. Ini karena berupa file. Sekarang saya close dulu Google Chrome-nya.
kita publish secara online. Caranya hampir sama. Saya close dulu, kembali ke awal aja. Untuk publish secara online, ini caranya. Yang pertama, kita klik. Nah, ini langsung bisa pakai publish, upload online, bisa. Bentar. Untuk mempublish online, bisa pakai klik publish, kemudian upload online, atau juga bisa langsung diklik di upload online ini. Misalkan pakai yang ini ya, kita klik, kemudian, nah ini kosongin dulu aja. Kemudian di bagian ini kita diminta untuk sign in atau membuat akun terlebih dahulu. Ini syaratnya. Kita harus punya membuat akun dulu dengan cara memasukkan email dan passwordnya. Ini kalau misalkan ingin mempublish secara online. Di bagian atas ada dua pilihan, ada create new account, ada use existing account. Kalau saya tadi udah punya akunnya, maka saya pilih yang ini karena apa? Udah punya akunnya, saya pakai yang ini. Sedangkan jika belum punya akun, maka yang dipilih adalah yang atas, create new account. Berarti pilih ini untuk membuat akun. Misalkan saya coba akan membuat akun lagi pakai email saya yang lain ya. Ini email saya yang ini, @bsw2019@gmail.com. Terus passwordnya misalkan 123456 misalnya. Email, password, kemudian dicek pada checkbox ini, I accept dicek, checklist. Kemudian tinggal kita klik pada create. Nah, your account has been success created. Berarti sudah berhasil dibuat, klik OK. Nah, di sini muncul keterangan untuk mempublish ini karena kita menggunakan akun yang tidak istilahnya tidak membayar, maka hanya bisa untuk mempublish 6 saja. Ya, 6. 6 artinya 6 flipbook. Ya. Satu akun email hanya bisa untuk 6 flipbook. Tapi jika misalkan kita punya email banyak, ya tinggal ngalihkan saja. Misalkan ada 5 email, kita bisa gunakan 5 kali 6, 30 flipbook. Ini kalau yang free. Sedangkan jika kita ingin membayar ya, ada 2 pilihan. Ini yang pengguna yang standar, harganya sekian. Terus kelebihannya ini, diklik ini bisa nanti dipelajari aja nanti di sini. Kita lewati aja karena kita pakai yang free. Tapi walaupun free, nanti saya berikan cara agar kita bisa membuat mengupload banyak ke dalam aplikasi ini. Caranya adalah dengan menggunakan fake email ya, menggunakan fake email. Jadi kita bikin email itu email abal-abal untuk masuk atau register ke dalam flipbook ini. Bisa, nanti aja saya berikan caranya. Kalau sudah, karena kita tidak ingin pakai yang berbayar, ini kita lewati aja penawarannya ini. Kita lewati aja. Terus, nah di sini kita publish. Tadi judulnya adalah kemasan produk. Di bagian bawah ada publish, ada cancel. Kita klik publish langsung.
Kita tunggu prosesnya, agak lama prosesnya ini. Sambil menunggu prosesnya, nah ini saya berikan tips sedikit ya, untuk membuat email abal-abal. Email abal-abal itu, atau fake email, namanya fake email. Email ini hanya bersifat sementara. Yang sering saya pakai adalah 10 minute ya, 10 minute 10 minute mail. Coba cek ya, 10 minute mail. Nah, ini ada banyak ya. 10 minute mail ada 10 minute email.net, ada minute info dan seterusnya. Ini adalah situs-situs yang bisa kita manfaatkan ya untuk membuat email abal-abal istilahnya ya. Email abal-abal. Karena email ini sifatnya sementara, hanya 10 menit. Setelah itu emailnya hilang. Nah, caranya gini. Misalkan kita menggunakan 10 minute mail. Yang ini. Kita klik di linknya ini. 10 minute mail. Nah, maka kita akan diberi email abal-abal langsung otomatis oleh ini web ini tadi. Email kita apa? Ini email kita. Nanti email ini bisa digunakan untuk register di Flipbook ini. Bahkan dulu pernah juga email dari fake email ini bisa digunakan untuk nge-crack Zoom. Zoom yang hanya 40 menit, kalau kita pakai Zoom yang free kan 40 menit. Saya dulu pernah sempat pakai juga, tapi akhirnya kayaknya ketahuan sama ini Zoom. Ketahuan sama Zoom, akhirnya sudah nggak bisa lagi. Tapi ini masih bisa digunakan untuk membuat akun di Flipbook. Nah, nanti kita copy aja email ini. Di copy, terus kita masukkan ke dalam tadi itu, saat register tadi itu, passwordnya apa, nanti terus di create user, ya tadi. Sama caranya seperti tadi. Cuman ini cara membuat email abal-abal seperti ini caranya. Nah, walaupun ini email abal-abal, tetapi seseorang juga masih bisa dikirimi email ini ya. Walaupun abal-abal, tapi sifatnya juga sama dengan email biasa. Cuman diberi batas waktu 10 menit. Ngeceknya di sini, nah ini expired in 7 menit. Jadi kita masih punya waktu 7 menit email ini aktif. Setelah 7 menit nanti akan hilang. Ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Tapi akunnya masih bisa dipakai lagi tadi itu. Karena sudah terdaftar di Flipbook. Jadi walaupun kita sudah bikin email abal-abal untuk membuat akun ini, walaupun emailnya sudah nggak aktif, tetap bisa untuk mengupload ini aplikasi Flipbook-nya. Misalkan waktunya habis, di sini kita bisa nambah perpanjangan ya, perpanjangan waktu. Caranya sebentar, mana ya caranya ya nambah waktu ya. Oh ini, jadi sisa tinggal 6 menit, kita bisa nambah waktu lagi 10 menit, klik yang ini. Terus ini di close saja. Nah, nambah lagi. Jadi 9 menit lagi.
Mau habis tambah lagi bisa. Atau jika tidak, kita bisa bikin yang lain lagi. Email baru. Pakai ini, nanti diberi email baru. Nah, ganti. Emailnya ganti, terus ininya berubah lagi. Oh, yang ini ya, get email address. Kita klik, nah ganti emailnya. Klik lagi, nanti ganti lagi. Ini cara bikin email abal-abal ya. Kalau sudah, kita cek apakah sudah selesai. Oh, belum selesai ya ini ya. Agak lama proses publish-nya kalau online, karena online tergantung dari internetnya. Kebetulan saya pakai WiFi ini, pakai Fast Media, masih lambat ini ya. Nah, kalau nanti misalkan filenya ukurannya besar, tentunya akan pengaruh juga terhadap proses ini publish-nya ini. Yang lama adalah ini. Ini masih upload MP4-nya ini. Masih proses di upload MP4. Kan video playback MP4 ini yang lama karena ada videonya. Misalkan tidak ada videonya, mungkin lebih cepat. Sepertinya agak lama ini ya. Waktunya kurang 5 menit. Semoga saja setelah, nah ini sudah selesai videonya ternyata. Agak cepat. Kita tunggu saja. Jadi ini pada saat publish online ini yang diupload adalah gambar-gambar itu diupload, kemudian video diupload, ada audionya juga diupload. Nah ini kan mengupload panah-panah, gambar panah, gambar audio, apa file audio dan seterusnya. Ini mengupload file-file ini. Kalau dihitung ada 516 file yang diupload, kita baru 216. Separuhnya, separuh kurang. Nanti hasilnya setelah kita upload selesai, kita nanti akan diberi link ya, link untuk membuka flipbook itu. Jadi nanti link itu kita share ke anak-anak sehingga pada saat siswa mengklik link itu langsung akan muncul tampilan flipbooknya. Karena sifatnya online, tentunya untuk mengakses flipbook ini harus ada koneksi internetnya. Ini Pak Bambang, Ya, masih on? ya, Pak Edi. Ya, masih. Sambil menunggu proses publish-nya ini, apakah langsung ini aja diisi untuk tanya jawab mungkin? Oh gitu, ya ya. Oh, saya lihat di chatbox itu nggak ada pertanyaan Pak Edi. Tapi mungkin bisa saya berikan pertanyaan mungkin mewakili teman-teman ya Pak Edi. Oke, bisa Pak. Ya. Nah, jadi
saat tadi itu simpan video ya Pak ya. Oh bukan video, Ya. video atau mungkin MP3 ya tadi ya. Nah, selesai Memasukkan Pak ini lagu, Pak. Iya nggak apa-apa. Iya, masukkan lagu ya. memasukkan lagu itu. Nah, Iya. itu nanti yang tampil di rekaman itu seberapa volumenya, itu apa berdasarkan terakhir yang kita simpan. Apakah volume suara. Jadi saat kita insert MP3 ya atau suara, itu kita keraskan terus kita simpan dibanding dengan kita pelankan terus kita simpan, itu nanti hasilnya tetap sama apa beda, Pak? Itu begini Pak, kalau misalkan untuk audio biasanya volumenya itu di tengah-tengah Pak. Oh, otomatis di pas tengah-tengah tengah-tengah otomatis ya. Otomatis ya. Jadi bukan, sehingga mengcustom ini bergantung usernya atau pemakainya nanti. Jadi nanti pada saat siswa nanti membuka video atau audio, saat kurang keras bisa dikeraskan volumenya. Jadi bisa. Saat kita simpan, kita publish tadi, otomatis dia mendapatkan volume yang tengah-tengah ya. Bukan saat mau nyimpan kita tinggikan hasilnya tinggi. Oh, saat bukan kita Pak, itu di PowerPoint. Di PowerPoint itu. Saya kan bayangkan Camtasia misalnya kan, atau ini kan seperti itu hasilnya. Beda Pak ya? Iya beda. Ya. Terus gimana? Masih ada Manu waktu untuk tanya jawab? Bisa Pak, nggak apa-apa Pak. Tadi waktu table of content TUC Pak ya? Iya. Itu kan ngetik kan. Nah, saat itu kita membuka file MS Word yang sebelum di PDF kan. Iya. Nah, setelah itu kita copy terus paste di situ di tanda plus TOC itu juga bisa daripada kita ngetik misalnya. Bisa Pak. Oh ya, ya itu tadi. Tadi kan yang dicontohkan Pak Edi kan saya ngetik manual tadi ya, karena sedikit Pak. Karena sedikit. Kalau seandainya banyak, kita buka MS Word yang sebelum dikonvert ke PDF. Iya. Terus di blok, terus di copy paste kan, seperti pada saat membuat quiz tadi ya, copy paste. Iya bisa seperti itu. Nah, terus video bila ingin ringan, ini kan tadi kan saat kita ngerender tadi atau kita publish itu kan berat Pak ya. Iya. Ini hanya 5 halaman. Kalau banyak nanti betapa juga lamanya itu ya. Tapi mungkin perlu disiasati Bapak Ibu sebelum mempublish, pastikan mungkin wifi-nya kencang, paketan juga kan gitu ya Pak ya, Pak Edi ya. Pak. Atau mungkin cari tempat yang wifi-nya kencang. Nah, tapi untuk menyiasati bisa juga itu dititipkan di YouTube dulu, setelah itu linknya saja yang ditempel di situ gitu. Gimana Pak? Bisa Pak. Bisa. Jadi linknya bisa. Berarti nanti begini, kalau nitipkan linknya, berarti begitu diklik link itu, maka langsung yang terbuka adalah YouTube-nya. Ya bisa, seperti itu bisa. Selesai nutup YouTube, terus kembali ke Flipbook lagi, gimana? Bisa Pak. Otomatis ya? Otomatis nanti. YouTube ditutup, otomatis balik ke Flipbook lagi? Kalau linknya seperti itu. Oh. Istilah embed itu apa Pak? Embed. Kalau embed itu menampilkan halaman YouTube, menempel di dalam halaman Flipbook. Kalau embed itu. Bukan link tadi ya? Jadi bukan, kalau link itu nanti mengarah ke YouTube. YouTube-nya. Kalau embed itu langsung menempel di halaman yang kita kerjakan itu, menempel di misalkan di Flipbook, menempel di PowerPoint dan seterusnya. Maka nanti membukanya langsung di dalam itu aplikasi Flipbook-nya itu kalau embed. Jadi bukan berupa link tapi sudah halaman dari video yang ada videonya. Di YouTube. Itu ya. Mungkin nah, satu lagi pertanyaan gini Pak Edi. Waktu Pak Edi memasukkan video tadi kan ada space ya, wilayah yang di kotai tadi lah, rectangle-nya tadi Pak. Iya. Nah, sedangkan Pak Edi kan membuat landscape ya, landscape.
Iya, iya. Nah, video yang kita masukkan pada ternyata potret gitu, berdiri. Iya. Itu otomatis menyesuaikan atau dia menjadi distorsi ukurannya itu. Kecil Pak nanti Pak akhirnya Pak. Karena nggak sesuai Karena nggak ukurannya sesuai, dia. maka kecil bagian yang itu yang kosong nanti akhirnya. Oh, Hitam, yang samping-sampingnya kosong. Iya, kosong. hitam kosong, iya. Jadi kesimpulannya kalau mau bikin tempat itu harus diingat videonya itu posisinya itu potret atau landscape, begitu Pak ya? Iya. Pada saat potret harus maka sesuai Pak. Kotaknya berdiri juga rektangelnya itu. Nah, betul. Tapi jadi kalau ini posisinya pas. Itu, nah gitu. Ini yang saya tanyakan, mungkin Bapak Ibu juga terlanjur ditempel di situ, ternyata videonya potret sehingga samping-sampingnya menjadi kosong gitu ya. Iya. Ya. Tapi kan bisa diubah lagi Pak nanti Pak. Oh, bisa diubah lagi ya. Begitu ya, di play kok nggak pas, bisa diubah lagi. Kurang tinggi mungkin, kurang lebar mungkin. Bisa disesuaikan. Bisa diatur lagi, iya. Ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau bertanya langsung aja ya. 1 atau 2 pertanyaan begitu. Ini saya lihatkan di chatbox ini Pak Edi terakhir ini. Punya saya flipbooknya menu tem, backgroundnya dan scene tidak bisa dicentang. Kenapa ya? Ini Bu Ani Rosida Pak, pertanyaannya begitu. Mungkin Pak Edi pertanyaannya. Iya. Di temnya itu Pak ya. Nah, jadi punya saya flipbooknya itu menu theme, background dan scene-nya itu tidak bisa dicentang gitu. Ya sebentar ya Pak, ini dulu Pak ya. Saya copy dulu yang ini ya. Tadi hasilnya tadi ini hasil dari publish tadi seperti ini. Ini linknya, link untuk yang di-share ke siswa nanti link ini kita copy aja. Di copy misalkan dimasukkan ke halaman baru di sini aja nggak apa-apa. Untuk menyimpan sementara. Ya, oh ya, yang penting tercatat. Ya, kita close saja. Maksudnya temanya ya Pak, sebentar. Ya, mungkin bisa diperagakan Pak, masuk di tema tadi. Temnya. Tem, background sama itu nggak bisa dicentang gitu. Oh ininya, ini. Ya itu kan ada centang-centangnya. Berarti berarti nggak aktif ya? Ini nggak aktif ya? Coba gitu mungkin maksudnya. Coba Ibu tadi Pak nggih, Ibu tadi ya? Iya Ibu. Coba Bu dicek barangkali proses crack-nya belum berhasil, dicek di sini di help, terus tampilan di sini apa tulisannya? Register kayak gini. Oh gitu. Register ini, ini sudah diregistri atau register biasa warna merah. Bisa diklik, ada linknya itu. Misalkan, ada ID-nya atau tidak gitu ya? Ya, ini kan berarti udah diregistri ini. Kalau ID-nya nggak ada, berarti belum register. Belum bisa dicentang. Misalkan belum register, biasanya terbatas Pak. Tidak bisa full seperti kalau sudah diregistri seperti ini. Sama seperti tadi Pak. Kalau belum, kenapa itu Pak Edi? Kalau belum mungkin proses nge-crack-nya. Instalasinya, crack-nya tadi. Mungkin belum berhasil berarti prosesnya. Mungkin aja memasukkan file crack-nya salah tempat. Ya. Atau mungkin antivirusnya belum dimatikan. Crack-nya kehapus mungkin, bisa begitu. Antivirusnya belum dimatikan. Ya. Solusinya bagaimana? Dicoba lagi. Diinstal lagi. Dimatiin antivirusnya dulu, diinstal lagi, terus crack-nya nanti dimasukkan ke dalam file yang folder yang betul tempat penyimpanan flipbook tadi. Ya, begitu ya Bu Ani Rosida, nggak tahu dari sekolah mana itu yang bertanya tadi itu Pak Edi. Iya Pak. Mungkin ada pertanyaan yang secara langsung bisa angkat tangan, raise hand di situ Bapak Ibu sekalian, atau menyalakan mic-nya langsung bertanya juga tidak apa-apa kalau ada yang kurang jelas. Atau kalau sudah dianggap malam karena 9:15 ini Pak Edi, pertanyaan bisa dilanjut di grup ya nanti. Di grup nanti Pak. Terus penyampaian Pak Edi gimana? Sudah selesai tuntas? Sudah Pak. Nanti ya. Misalkan ada yang belum jelas atau yang kurang nanti bisa di grup aja di grup WA. Betul Bapak Ibu. Jadi kita masih punya beberapa cadangan solusi. Yang pertama, kalau Bapak Ibu kurang jelas, bisa tanya di grup. Nanti apa yang ditanyakan,
Terus sebentar lagi, nanti ini masih proses rekaman oleh Pak Andi. Biasanya nanti hasil rekamannya juga akan di-share. Nah, itu bagian-bagian mana yang dianggap kurang jelas, itu bisa diulang-ulang sampai jelas. Dan saya yakin Bapak Ibu nanti akan bisa menghasilkan. Karena saya nilai pemaparan Pak Edi ini cukup sistematis, runtut, terus cukup telaten lah Pak Edi ini membimbing kita, dan beberapa tips dan trik yang sering kita jumpai juga disampaikan, sehingga secara umum mestinya ini sudah bisa ya, dengan kemampuan IT yang menengah saja ini saya kira sudah bisa menghasilkan. Baik, begitu ya Pak Edi, karena ini sudah tidak ada pertanyaan lagi. Terima kasih kita sampaikan kepada Pak Edi. Terus ya ini Pak Narko mengingatkan foto bersama. Baik, sebelum kita stop dulu Pak ya. Maaf Pak, saya stop dulu. Oh ya, share screen-nya monggo di stop dulu. Oke. Luar biasa yang disampaikan oleh Pak Edi ini cukup sistematis, runtut, dan mudah-mudahan benar-benar kita bisa mempraktekkan. Untuk itu saya persilahkan Pak Andi untuk melakukan pemotretan sebagai bukti kita telah mengikuti diklat pada sesi ini. Silakan Pak Andi. Oke, terima kasih Pak Bambang. Untuk Bapak Ibu silakan untuk mengaktifkan kameranya karena akan diadakan sesi pemotretan. Recording stopped. Saya tunggu sekitar 20 detik dan dimohon untuk tetap berada di depan kamera sampai nanti selesai di foto. Masih ada yang belum menyalakan video, Bu Sri? Monggo Bu, dinyalakan videonya, Bu Sri. Terus Bu Novira sudah ya. Bu Rigrit sudah, cuma agak gelap Bu Rigrit. Mungkin untuk sementara apa di senteri dulu wajahnya. Kalau Pak Narko nggak perlu, sudah cemerlang. Bu Isti, wah jelas ini. Ya. Baik, akan saya mulai untuk sesi pemotretan. Saya hitung sampai 3. 3, 2, 1. Sudah Pak Bambang, hanya 2 slide ini. Oh iya, hanya 2 slide. Iya. Baik, terima kasih Pak Andi. Demikian Bapak Ibu sekalian, diklat kita selenggarakan 2 kali in ya. Jadi in yang pertama dan ini tadi in yang kedua. Saya yakin secara umum sudah paham. Cuman kalau yang detail-detail nanti saya kira akan terbantu dengan Bapak Ibu melihat rekaman. Namun kalau masih kurang puas, ingin jawaban yang live gitu, bisa nanti menanyakan kembali di grup ini. Ya. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi pada diklat-diklat yang akan datang. Jadi Biro Seni Budaya dan Olahraga PGRI Provinsi Jawa Timur ini akan selalu merilis diklat yang didedikasikan memang untuk Bapak Ibu guru seni. Jadi sekali lagi terima kasih kepada Pak Edi, narasumber kita pada diklat kali ini. Sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung mohon izin living ini Pak Edi ya, Pak Narko ya, ini Pak. saya Sudah malam ini. Monggo kalau Bapak Ibu langsung living. Terima kasih.